Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk di video selanjutnya yaitu reaksi hidrokarbon. Jangan lupa untuk menonton video sebelumnya ya tentang isomer, tata nama, dan sifat dari senyawa hidrokarbon. Secara garis besar, reaksi hidrokarbon terbagi atas 4 yaitu adisi, selanjutnya ada eliminasi, lalu selanjutnya ada substitusi, dan yang terakhir ada reaksi pembakaran. Selanjutnya kita memahami secara garis besar keempat ini apa sih yang membedakannya. Nah, kalau adisi itu ingat aja kata kuncinya yaitu penambahan. Add, ya kan? Add itu kan kalau bahasa Inggris nambah ya. Nah, jadi adisi itu penambahan. Bisa penambahan hidrogen atau unsur-unsur lain seperti halogen. Selanjutnya, untuk eliminasi itu kata kuncinya adalah pengurangan. Namanya juga dieliminasi ya. Jadi pengurangan. Apa yang dikurangin? Ya, nanti hidrogen. Kalau substitusi pertukaran, jadi tukar teman bahasa lainnya, bahasa enaknya. Sedangkan pembakaran itu adalah reaksi hidrokarbon dengan oksigen. Nah, ini keempat ini kata kunci yang harus kalian pahami. Nah, sekarang kita lanjut ke masing-masing adisi dulu di video kali ini. Nah, adisi ini terjadi pada yang rangkap-rangkap, yaitu ada alkena sama alkuna. Yaitu alkena ialah senyawa hidrokarbon yang rangkap dua. Nah, namun alkena ini terbagi menjadi dua jenis. Apa aja sih? Nah, di sini ada dua senyawa ya di sini. Nah, kalian bisa lihat di sini itu rangkapnya itu kalau dipotong dia terbagi dua, sebelah kanan dan kiri, di mana C kanan dan kiri itu jumlahnya sama. Nah, senyawa alkena yang seperti ini disebut dengan alkena simetris. Jadi kalau dibelah dia tuh sama gitu kanan kirinya. Sedangkan untuk senyawa yang kedua di sini, ini rangkapnya nih, kalau kakak belah, kanan sama kirinya berbeda. Sebelah kanan ada 3C, sedangkan sebelah kiri ada 1C. Senyawa alkena yang seperti ini kita sebut dengan senyawa yang tidak simetris atau kata lainnya asimetris. Nah, selanjutnya kita bahas tentang alkuna, di mana alkuna adalah senyawa hidrokarbon yang rangkap 3. Bahasa lain dari adisi tadi adalah penambahan, yang menyebabkan nantinya awalnya senyawa tersebut rangkap, bisa rangkap 2 dan rangkap 3, lalu berubah menjadi tunggal karena disisipi HCl atau alkil halogen. Ya, kalau alkuna jadi rangkap 3 jadi rangkap 2. Jadi intinya awalnya rangkap terus jadi tidak rangkap. Selanjutnya, bagaimana sih reaksi-reaksi tadi simetris dan tidak simetris? Kita belajari dulu yang simetris ya. Nah, di sini kakak siapin senyawa yang tadi, dimana kita bisa kasih nama senyawa ini, rangkapnya ada di nomor 2 ya. Kalau kan di video sebelumnya udah ya tata nama, sehingga namanya nanti ada dua-duanya pastinya. Terus C-nya ada tuh 2, 3, 4. Oh, ada 4. Berarti kalau 4 bu, iya jadi 2 butena. Ingat kalau alkena ujungnya diganti ena. Sedangkan yang ini HCl itu asam klorida. Nah, bagaimana ya hasil dari 2 butena yang bereaksi dengan asam klorida, di mana ini adalah reaksi adisi? Apa yang terjadi
Kalau kita belah tadi, sebelah kanan dan kiri ternyata sama, maka dia masuk ke simetris. Nah, untuk mempermudah, kakak akan ubah dia menjadi tangan-tangan. Supaya kalian paham konsepnya nih, kakak tulis di bawah ya. Yang dipecahkan menjadi tangan-tangannya itu bagian C yang langsung mengikat rangkap atau yang ada rangkapnya nih. Nah, misalkan hanya jadi ke bawah, terus CH yang ini juga C, terus hanya ke bawah, ke atas bawah bebas sih sebenarnya. Lalu yang HCl itu kan artinya H berikatan tunggal dengan Cl. Nah, ini konsep tentang ikatan kovalen ya adik-adik. Nah, adisi ini artinya menambah. Jadi HCl ini harus masuk atau ditambahkan ke dalam reaksi senyawa 2-butena. Karena ini simetris, nambahinnya itu bebas. Misalnya hanya mau masuk ke sini, Cl-nya masuk ke situ. Nah, pokoknya bebas. Intinya di C yang ada rangkapnya. Nih, kakak langsung aja H ini menyerang C yang di sini. Cl yang ini nyerang di C yang ini. Atau ya di sini ya. Nah, jadi apa? Kita lihat. Kakak kecilin dulu sebentar. Nah, hasilnya ialah yang CH3 paling kiri kan tetap ya. Kita tulis tetap CH3. Kan nggak diapa-apain tuh. CH3. Kita tulis, kakak tulis aslinya dulu ya. Nah, hanya yang masuk tadi simpan di atas. Terus CH bawah. Nih, rangkap nih ya awalnya ya. Nah, CH, terus tadi masuk Cl. Simpan Cl di atas. CH3. Nah, ingat karbon itu golongan 4A, di mana karbon itu harus hanya mempunyai 4 tangan, nggak boleh lebih. Kalau kalian lihat di sini, karena penambahan H sama Cl ke dalam C yang ini, ya, ini menyebabkan tangannya jadi 5. Gimana supaya 4? Maka rangkapnya itu terputus. Nah, makanya adisi ini pasti dari rangkap menjadi tidak ada, atau rangkap 3 jadi rangkap 2 gitu, berkurang intinya. Nah, kita ganti. Jadilah dia tunggal. Bisa kalian lihat kan, jadi masing-masing C tetap mempunyai 4 tangan. Karena C itu wajib 4 tangan. Udah selesai hasilnya. Kita buat jadi reaksi rumus molekulnya. Yang ini CH hanya jadi 2. Ya, sekarang jadi CH3, CH2. Terus CH ada Cl di situ. Jadi CH, Cl, Cl-nya bisa disimpan di bawah sih, atau di samping gitu juga udah benar. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya kita akan belajar gimana reaksi adisi pada yang alkena asimetris, yaitu alkena yang kanan kirinya kalau dipotong rangkapnya itu nggak sama. Contohnya senyawa ini ya bereaksi dengan asam klorida lagi, yaitu senyawa 1-butena bereaksi dengan asam klorida. Gimana kalau dibelah kanan kirinya beda, yang kanan hanya 1 karbon, yang sebelah kiri 3 karbon. Gimana nih reaksinya? Nah, nggak bisa ngasal-ngasal ya, hanya nggak bisa masuk kemana-mana. Sebelum itu kita ubah dulu dia menjadi tangan-tangan, kita pecah dulu mempermudah kalian memahami. Nah, seperti ini hanya 2, 1 di kanan, 1 di bawah deh. Selanjutnya HCl jadi H strip Cl, artinya H tunggal Cl. H ini masuk kemana ya? Kita mau menentukan kanan apa kiri, kan nggak simetris nih. Nah, maka dari itu kita harus mengikuti aturan Markovnikov. Kayaknya orang Rusia nih pasti nih ya. Nah, jadi Pak Markovnikov ini dia menyatakan bahwa atom H dari asam halida akan berikatan pada C yang berikatan rangkap yang mengikat atom H lebih banyak. Intinya adalah H yang diomongin nih, dimana H itu hidrogen ya. Jadi intinya yang kaya semakin kaya. Apanya yang kaya? Hidrogennya. Jadi yang belah mana yang hanya tuh banyak, itulah yang dimasukin oleh hidrogen di halida. Ya, di asam halida. Nah, ini kan asam halida nih.
Hanya ini menyerang C yang berikatan langsung rangkap itu, tapi langsung ya C yang banyak hanya. Mari kita lihat mana yang banyak hanya nih. Fokus pada C yang ada rangkapnya saja. H ini akan menyerang yang mana? Yang kaya semakin kaya. Yang mana ya yang diserang? C yang ini nih rangkap nih. Kita fokus pada C. Nah ini C ini kakak kasih bintang. Nah C yang pertama dia hanya mengikat satu H. Sedangkan C yang kedua ini ada 2H. Wow. Berarti kita tahu yang kaya H itu C yang ini. Kita serang dengan hidrogen. Sedangkan Cl masuk ke C yang hidrogennya sedikit. Gitu. Bagaimana hasilnya? Hasilnya jadi seperti ini. CH3, CH2, CH tapi dimasukin Cl. Lalu ingat rangkapnya menjadi tunggal. Terus C yang awalnya hanya ada 2 dimasukin H lagi jadilah CH3. Nah, selesai deh. Nah, kalau reaksinya seperti ini, kira-kira hasil reaksi adisinya apa ya? Silakan tulis di kolom komentar. Dimana ini nama senyawanya 1-pentena bereaksi dengan asam iodida. Jangan lupa di komentar ya. Terima kasih.